billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tidak pernah terukur hingga kita bahagia di dunia sampai di alam kubur. Salawat beriring salam yang ringan dalam ucapan, namun insya Allah berat dalam timbangan. Marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang hadis Arba'in An-Nawawi yang ketujuh, nasihat adalah tiang agama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah At-Tamimi As-Siddari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamimi As-Siddari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabatnya bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, dan untuk para kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Ad-dinu an-nasihah. Ketika kita mendengar kata nasihat, hendaknya kita jangan terkungkung dengan kata nasihat, karena hal ini akan muskil, akan sulit kita pahami. Semisal, bagaimana bisa kita menasihati Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa kita menasihati kitabullah? Bagaimana bisa kita menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini jika kita terkungkung dengan kata nasihat. Yang dimaksud dengan nasihat di sini ialah menginginkan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kebaikan untuk Rasulullah, dan menginginkan kebaikan untuk kitabullah. Rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin kaum muslimin atau a'immatul muslimin di sini ada dua. Yang pertama, pemimpin kuasaan atau ulama. Yang kedua, pemimpin atau umara. Di sini saya akan membahas tentang faedah hadis. Yang pertama, pentingnya agama. Yang kedua, nasihat lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat lillah, nasihat untuk Allah. Maksudnya ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Bukan yang dimaksud dengan nasihat lillah ini menasihati Allah, itu bukan, yaitu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya, nasihat li kitabihi, nasihat untuk kitabullah. Berarti beriman kepada isi-isi yang ada dalam Al-Qur'an dan meyakini bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah yang ada dalam Al-Qur'an serta mentadabburinya. Yang dimaksud dengan mentadabburi ialah merenungkan isi-isi yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, nasihat li Rasulullah, nasihat untuk Rasulullah. Berarti menjalankan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan membenarkan kabar gembira yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, nasihat li ammatil muslimina wa ammatihim, yakni tidak memberontak antara terhadap kaum muslimin dengan yang lainnya, tidak membukakan aib atau menjelek-jelekkan antara sesama muslim, sebagaimana hadis yang berbunyi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membukakan aib pada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan aibnya pada hari kiamat. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin hendaknya tidak saling membukakan aib
kepada saudara kita, dan tidak memberontak terhadap kaum muslimin yang lainnya. Rahimakumullah, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini hendaklah kita memperbanyak amal ibadah dan menjalankan amal-amal yang lainnya untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, seperti saling menasihati antara kaum muslimin yang dengan yang lainnya. Hal yang terpenting dari apa yang saya sampaikan ialah kata penutup closing statement, yakni kalimat indah apapun, kalimat berharga apapun, jika itu baik maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika kurang berkenan maka datangnya dari saya pribadi, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.